Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Life Circle komponen pada React.js, di mana video ke-6 ini merupakan tahap pertama pembahasan mengenai React.js Life Circle komponen. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kita sudah mempunyai aplikasi ya seperti ini, di mana di dalam tutorial kelima kita sudah membuat untuk tampilan dari produk, di mana di sini terdapat logo dan juga di sini terdapat trolley. Nah, ketika kita menambahkan data, di sini otomatis data di dalam counts ini teks dan juga trolley ini sudah bertambah. Sedangkan ketika kita lakukan hapus, maka dalam trolley juga akan melakukan terhapus. Nah, jika kita kurang seterusnya, ini akan dihentikan ketika kita nilainya yaitu sudah 0 ya. Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai life circle-nya. Nah, oke teman-teman, di dalam life circle komponen React itu terdapat mounting, updating, dan juga unmounting. Nah, untuk mounting sendiri itu merupakan suatu komponen yang baru diterapkan ya, sedangkan untuk updating sendiri itu merupakan suatu komponen yang ketika berubah ketika kita melakukan suatu update. Nah, sedangkan yang terakhir itu ketika suatu komponen itu dicopot atau dihilangkan, yaitu unmounting komponen. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai life cycle itu di dalam project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu folder baru dengan nama misalnya life circle komponen. Nah, di mana di dalamnya ini berisikan file dengan life circle komponen dan ekstensi dari JSX. Oke. Selanjutnya seperti biasa untuk menggunakan dari komponen ini kita lakukan import React, di mana kita akan membuat suatu kelas dengan nama life circle komponen. Nah, selanjutnya kita lakukan extend komponen. Lalu kita buat render seperti biasa, dan di dalamnya kita akan mereturn suatu button, mana button tersebut berisikan komponen buttonnya. Gunakan kurung, lalu button, komponen button. Oke, selanjutnya supaya bisa digunakan di dalam kelas lainnya, kita gunakan atau kita lakukan export default dari life circle ini. Export default life circle komponen. Save. Nah, di sini merupakan basic dari pemanggilan komponen, di mana di sini terdapat render yang dapat kita artikan ini merupakan pertama yang akan dieksekusi ketika kita menjalankan komponen tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam home JSX, di mana kita akan melakukan hide terlebih dahulu untuk counter dan produk. Nah, selanjutnya kita akan membuat seperti ini, yaitu misalnya live circle komponen. Nah, di dalam live circle komponen ini kita akan panggil dari live circle komponen. Nah, seperti ini. Coba kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, tentunya di sini terdapat suatu button. Coba kita tambahkan HR untuk pembagi ya, atau garis. Nah, maka ini merupakan life cycle komponen, dan ini komponen yang terdapat di dalam life cycle komponen, yaitu komponen button. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat file baru
yaitu Live Circle komponen CSS, dimana untuk stylenya sendiri kita buat seperti ini, bisa diikuti. Selanjutnya kita akan panggil import CSS Live Circle komponen CSS. Nah, selanjutnya kita beri nama class name ptn. Coba kita save. Nah, maka di sini sudah berubah ya untuk stylingnya. Nah, di dalam ini kan terdapat tender nih, yang merupakan komponen basic, di mana ketika kita harus membuatnya ketika kita membuat suatu kelas komponen. Nah, di dalam Live Circle komponen itu yang pertama yaitu terdapat suatu constructor, di mana sebelumnya kita membuatnya seperti ini untuk state sendiri, state lalu seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini misalkan berisi count sama dengan 1. Nah, ganti titik 2. Nah, seperti ini. Tetapi kita bisa buat terlebih dahulu nih untuk constructor di mana cara penulisannya seperti ini. Lalu kita masukkan nih untuk state ini di dalam constructor. Jadi di dalam Live Circle tentunya kita menggunakan suatu constructor ya. Selanjutnya kita tambahkan this, lalu di sini kita tambahkan props. Oke, nah props seperti ini. Lalu selanjutnya kita lakukan define dari super, kita panggil nih props. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah constructor kita tambahkan static, di mana ini berisikan dari get drive state from proof, lalu berisikan dari proof dan juga state. Selanjutnya kita akan buat komponen dengan nama komponen did mount seperti ini. Nah, supaya lebih jelas, saya akan buatkan terlebih dahulu untuk komponen-komponennya, nanti akan dijelaskan ya. Nah, berikut untuk komponen-komponen yang kita butuhkan ya, yaitu ada komponen did mount, start komponen update, dan get snapshot before update, komponen did update, komponen will unmount. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan dari nilainya menggunakan console log. Pertama kita buat di sini ya, untuk console log yaitu constructor. Seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Di sini terdapat console log dari masing-masing komponen ya. Yang pertama di sini ada tadi did mount, source komponen update, dan seterusnya ya. Di sini untuk render juga kita akan tampilkan untuk hasil dari console lognya. Nah, untuk menjadi percobaannya di dalam static ini tentunya kita harus melakukan suatu return. Misalkan kita return nilai 0. Ini save. Lalu coba kita jalankan nih. Kita coba refresh terlebih dahulu. Lalu setelah ini kita ke bagian inspect di dalam console. Kita lihat, nah di sini terdapat suatu constructor render komponen did mount, komponen will unmount, komponen did mount. Oke, untuk hasilnya seperti ini, teman-teman bisa jalankan. Nah, jadi coba kita refresh. Nah, ketika kita merefresh nih halamannya, maka ini akan menampilkan dari constructor render komponen did amount, komponen will unmount. Oke. Jadi yang akan ditampilkan dalam tampilan
yaitu metode ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya this state count. Kita akan menampilkan nilai dari state count. Nah, coba kita jalankan. Kita coba refresh. Nah, di sini terdapat komponen button 1 ya. Dimana satu ini jika kita lihat nih, saya sendiri sudah membuat di dalam konstruktor, yaitu ada state dimana terdapat count yaitu dengan nilai 1. Nah, jadi state inilah yang bisa kita update ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai proof, dan proof itu kita tidak bisa melakukan update ya. Nah, jadi proof sendiri pure ya, menerima nilai dari luar dan ditampilkan di dalam komponen yang kita buat. Sedangkan state sendiri kita dapat memunculkannya dan kita juga dapat melakukan perubahan di dalam datanya ya. Jika kita ubah 2, maka untuk nilai dari state count ini akan berubah menjadi 2. Nah, lalu pertanyaannya, di manakah komponen yang terbaik untuk melakukan suatu update dari komponennya? Jawabannya yaitu komponen did mount. Nah, di dalam komponen did mount ini kita akan melakukan suatu update dari nilai state count. Nah, selanjutnya kita panggil nih this kita gunakan set state. Lalu di dalamnya kita akan ubah dari nilai count menjadi 2 ya. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan nih untuk hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini masih terdapat 1 ya. Komponen button 1, seharusnya kan 2. Kita melakukan update. Jadi, kita tambahkan nih dalam sub komponen update. Karena kita melakukan update ya. Jadi, kita gunakan return true dengan nilai true. Jadi, apakah benar komponen didmount ini akan dilakukan update? Nah, di dalam sub komponen ini merupakan jawabannya, yaitu ya benar atau true. Kita save. Nah, di sini langsung terupdate nih komponen button menjadi 2 ya. Nah, jadi kan ketika kita melakukan suatu konstruktor, pertama kan dirender dulu nih dengan nilai 1. Selanjutnya setelah itu kita memanggil nih komponen didmount. Didmount itu kita buat kan untuk nilainya itu kita update menjadi 2. Nah, setelah 2 lalu karena belum true nilainya, kita tambahkan nilai return true atau kita akan ubah ya. Nah, dengan menggunakan komponen will. Nah, sort komponen update. Nah, maka secara otomatis nilai di sini akan berubah ketika kita refresh. Nah, sebetulnya ini seharusnya 1 dulu, 1 baru 2 ya. Nah, karena dilakukan rendernya sangat cepat untuk sort komponen update, maka untuk angka 1 itu tidak terlihat ya, jadi langsung seperti angka 2 ya. Nah, untuk melihat perubahannya secara signifikan, kita akan menambahkan suatu set timeout ya. Set timeout, dimana nantinya data akan berubah ketika waktu yang sudah kita tentukan ya. Kita akan tentukan misalnya 3 detik ya. Seperti ini 3000. Oke, ini kita cut, lalu kita masukkan ke dalam set timeout. Nah, seperti ini kita rapikan. Oke, lalu kita save. Selanjutnya kita coba jalankan di dalam sini. Nah, ini kan 1 nilainya nih. Kita tunggu untuk 3 detik. Nah, maka nilainya berubah menjadi 2. Coba kita ulangi lagi. Nah, ini kan 1. Kita tunggu 3 detik. Nah, akan berubah menjadi 2 ya. Nah, jadi untuk strukturnya yang pertama kita akan render satu konstruktor, dimana ini mempunyai nilai 1 ya. Ini lakukan render. Selanjutnya kita gunakan update nih. Update jadi nilainya menjadi 2. Nah, untuk update sendiri apakah disetujui atau tidak? Nah, untuk disetujui kita tadi kan udah return true di dalam komponen update, maka secara otomatis apa yang terdapat di dalam komponen didmount akan dilakukan update, lalu dirender kembali. Selanjutnya ini
kita dapatkan nilai dari snapshot before update. Nah, seperti itu untuk langkahnya. Oke, teman-teman, mungkin sekian pembahasan mengenai live circle pada tahap pertama ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk video selanjutnya, silahkan teman-teman tunggu ya. Nanti akan atau pembahasan selanjutnya akan dibahas dalam video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.